Bagaimana perkembangan radio saat ini, Mbak? Radio terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, dari sekian ratus radio itu banyak yang akhirnya memilih untuk gulung tikar. Ketika kita ingin menguasai dunia, itu salah satu yang harus dikuasai adalah media. Dan kalau di Indonesia saat itu, bahkan mungkin di seluruh dunia saat itu, radio masih menjadi media utama yang didengar. Korelasi budaya dengan radio ini seperti apa? Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks promosi, dia punya korelasi yang kuat sekali, Pak, erat. Jadi radio ini bisa kita jadikan sebagai media, alat untuk mempromosikan, menginformasikan seluas-luasnya budaya apa sih, bagaimana budaya Nusa Tenggara Barat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat museum. Sekarang kita podcast lagi nih, tapi yang agak menarik, podcast kita nih kita balik. Nah, kita mengundang salah seorang penyiar RRI Mataram yang memang pemerintah ini kira sering berkoordinasi. Dan saat ini kita bicara tentang sesuatu yang berada di sekitar kita. Tema kita memang kotaku museumku, kampungku museumku. Nah, kita bicara tentang radio, perkembangan radio dan seperti apa. Nah, hadir di kita Mbak Sari Wisnawati. Beliau adalah penyiar yang saya sering diwawancara sama beliau. Dan sekarang kita balik. Beliau yang kita tanya dan kita menjadi hostnya. Gimana kabarnya Mbak Sari? Sehat, sehat, semangat, agak deg-degan saya nih. Karena ini posisinya dibalik. Biasanya saya yang nanya, sekarang kayaknya saya yang ditanya ini. Merasa ya? Merasa, langsung merasa terintimidasi saya. Ya, jadi besok kalau mewawancari orang ya jangan harus lembut-lembut. Harus lembut-lembut, harus dijaga tuh suaranya gitu kayaknya ya. Iya, ya. Oke, sahabat museum, itu dia tamu kita pada kalau di sini sih waktu sore ya, di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita bicara dengan Mbak Sari. Nah, Mbak Sari, salah satu yang membentuk peradaban manusia, salah satunya radio. Pertamanya adalah telepon. Jadi gelombang, suara, frekuensi yang dengan alat itu diterjemahkan. Nah, itu sampai saat ini membersamai peradaban manusia. Radio kita baik-baik saja sekarang, Mbak. Kalau pengalaman saya sih baik-baik aja sih, Pak. Baik-baik aja. Kalau di tempat saya ya baik-baik aja sih, nggak ada yang banyak. Kalau perubahan itu pasti terjadi, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan radio-radio lain, RRI Mataram atau RRI mungkin secara keseluruhan, alhamdulillah baik-baik aja sih, Pak. Nah, kalau sejarah radio RRI di Indonesia itu seperti apa? Singkatnya aja Pak ya, soalnya kalau detailnya nanti kurang ngejawabnya. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa RRI itu hadir dulu dia sebagai salah satu pelopor juga, pelopor yang mengabarkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu baru saja beberapa waktu yang lalu kami ulang tahun di 11 September kemarin. Dan kebetulan memang juga salah satu konten yang kami hadirkan di situ adalah tokoh dari pendiri, bukan pendiri ya sebenarnya, saya bisa bilang tokoh yang menjadi cikal bakal lahirnya RRI saat itu, Bapak Ron Lipuro saat itu, di mana beliau ini di dalam kisahnya di dalam sebuah gedung radio yang dulu dimiliki oleh pemerintahan, bukan pemerintahan ya, mungkin saya bilang penjajah sebelumnya, agak berat nyebutnya, supaya nggak salah saya Pak, itu dia nekat di situ mengabarkan kepada masyarakat Indonesia bahwa proklamasi kemerdekaan itu sudah diproklamirkan, dan itu dia dengan luar biasa tantangannya Pak. Jadi di luar gedung itu, ini ceritanya dia sudah dikepung oleh penjajah, tapi dia nekat tetap mengabarkan itu, dan akhirnya kemerdekaan Republik Indonesia bisa tersebar ke wilayah Nusantara. Nah, dari saat itu sampai dengan Indonesia merdeka, sampai dengan ini, posisi radio kan punya peranan penting ya. Betul sekali. Bahkan satu-satunya sumber informasi. Jadi ketika ingin, bahkan saat itu kan ketika proses coup oleh komunis, salah satu yang lembaga yang harus dikuasai kan radio ya. Benar. Karena dia menyangkut
satu sumber berita. Intinya, gimana perkembangannya itu, Mbak? Saya setuju tadi bahwa sebenarnya bukan cuma radio ya Pak yang harus dikuasai. Jadi mungkin Bapak juga pernah mendengar bahwa ketika kita ingin menguasai dunia, itu salah satu yang harus dikuasai adalah media. Dan kalau di Indonesia saat itu, bahkan mungkin di seluruh dunia saat itu, radio masih menjadi media utama yang didengar. Nah, mulai dari saat itu mungkin memang ada upaya-upaya untuk apa istilahnya ya, menjatuhkan radio itu sendiri, tapi kan dia tetap berjalan karena pertama, bagaimanapun juga radio itu sejak dulu sampai sekarang itu kenapa dia masih bisa bertahan, karena memang kemudahan akses dalam apa istilahnya ya, kita tuh gampang sekali untuk mengakses radio, beda dengan televisi misalnya. Kalau radio itu dia bisa diakses, pokoknya ada sinyal aja kita bisa akses yang namanya radio. Dan kayaknya radio juga kegampangannya kita bisa bekerja hanya dengan mendengar. Benar. Jadi, nah, sehingga kayaknya kita tidak terganggu beraktivitas. Bener banget. Jadi beda kalau misalnya kita di jalan nyetir pun, itu kan kita pasti bosan ya dengerin radio. Nggak mungkin kita nyalain YouTube misalnya atau nonton TV, bahaya gitu. Yang dinyalain itu radio gitu. Jadi makanya itu saya bilang kenapa radio ini masih bisa bertahan sampai sekarang, salah satu kelebihannya itu ya itu. Nah, ya kalau kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa sebenarnya RRI ini membersamai tumbuh kembangnya bangsa Indonesia. Benar. Banyak cerita banyak cerita, memori yang apa namanya tersampaikan. Bahkan karakter bangsa juga sangat ditentukan. Kita pasti akan mendengar lagu-lagu tertentu. Saya dulu sering menghafalkan lagu itu lewat lagu nasional itu lewat radio. Lewat radio, benar banget. Jadi radio itu emang bisa jadi media penyebar informasi, tapi juga kayak tadi Bapak bilang, dia juga bisa menjadi salah satu faktor pembentukan karakter sebuah daerah, sebuah negara, mungkin Pak, lewat konten-kontennya. Nah, yang generasi 60-an, 70-an, kalau saya generasi 80-an, Mbak Sari mungkin 2000-an. Kalau kami dulu banyak karena keterbatasan, kan dulu masih ada TVRI, betul. Terus baru ada sekarang juga masih nasional swasta itu. Tapi banyak sekali sandiwara radio yang legend lah. Banyak banget. Itu salah satu yang paling saya ingat karena saya juga tumbuh dengan radio Pak ya. Jadi salah satu yang saya ingat, salah satu sandiwara radionya RRI itu yang melekat banget di kepala saya itu adalah Burung Kenari dulu Pak. Oh, Burung Kenari. Bukan butir-butir pasir di laut itu mungkin generasi di atas saya. Oh, yang lebih anu ya. lebih senior ya. Iya, jadi itu saya mungkin tidak mengikutinya secara intens begitu, tapi itu cukup membekas. Karena itu sampai sekarang itu masih saya ingat beberapa poin ceritanya, meskipun mungkin nggak detail ya Pak, karena itu sudah lama sekali, itu zaman saya masih anak TK, anak SD kayaknya. Apa yang berbekas dari kisahnya Pak? Jadi ini mungkin kita balik lagi tadi ya, kita berbicara lagi mengenai kelebihan radio itu adalah dia itu bisa memainkan imajinasi kita Pak, berbeda dengan televisi. Jadi kalau misalnya kita dengerin sandiwara radio itu, kita ikut membayangkan, kita ikut berhayal. Yes, nah itu kan yang kita sebut sebagai theater of mind itu. Jadi kita ikut ngebayangin nih, ketika misalnya salah satu tokoh diceritakan dia kemana, dia jalan kemana, membawa apa, itu kita ikut berpikir, kita ikut membayangkan, dan tanpa kita sadari itu pada akhirnya mengolah kemampuan kita dalam berpikir Pak. Ilustrasi ketika dia jalan, imajinasi kita tuh suara angin, bener banget, ranting yang diinjak patah. Iya, kan itu. Nah ini pun kita ngobrol begini, saya langsung ngebayangin tuh Pak, ranting yang diinjak patah itu seperti apa, suara air yang mengalir. Jadi angkatan itu imajinasinya tinggi. Harusnya sih, harusnya karena tumbuh dengan radio Pak. Kalau dulu kan televisi itu mungkin nggak banyak yang bisa punya televisi ya. Kalaupun ada masih dengan televisi hitam putih. Tapi kalau misalnya radio itu kayaknya hampir semua masyarakat tuh punya. Setidaknya kalau misalnya Bapak ingat, dulu kan ada tuh bentuk pesawat radio yang kecil yang diputar-putar, ada antenanya. Iya, itu kan kayak gitu. Itu kayaknya hampir semua orang bisa mengakses itu sih. Saya dulu punya paman yang dia merasa sangat tahu tentang situasi dunia karena mendengar radio.
Iya. Yang berasal dari Amerika, Australia gitu. Iya. Dan yang memang tanpa mungkin sensornya sangat sedikit ya dibandingkan dengan pemberitaan itu, sehingga ketika diskusi dia paling pintar di kampung itu. Saya di kampung dulu. Jadi, kampungnya mana Pak? Saya di Sumbawa dulu. Oke. Jadi itu sangat-sangat ini ya. Bahkan saya juga pernah mengikuti bagaimana bulu tangkis itu disiarkan langsung lewat radio. Lewat radio. Bayangin. Nah itu RRI juga pernah mungkin dia tidak menyiarkan secara langsung. Saya jadi ingat ada salah satu pimpinan kami sebelumnya tuh Pak Yanto, beliau sudah pensiun, beliau juga kebetulan adalah salah satu reporter andalan juga, reporter olahraga andalan juga punyanya RRI. Beliau itu pernah melaporkan secara langsung pertandingan sepak bola yang ada di Malaysia, Pak. Iya. Salah satu yang terbaik yang kami punya. Jadi dia mengabarkannya itu, Pak, dia detail banget. Detail banget. Padahal itu sementara kita yang merelay acara itu kan nggak nonton langsung, tapi kami bisa ikut membayangkan. Dan karena membayangkan itu, begitu misalnya dia teriak gol, kita ikutan teriak gol. Itu dia sebenarnya kelebihan dari radio itu. Dan itu juga melatih ini kita ya, diksi-diksi yang kita iya dari situ, dari radio itu juga sebenarnya. Jadi pilihan bahasa. Karena kita melihat kalau kita mau berpikir ya, berulang bahwa sebenarnya merawat bahasa Indonesia salah satu adalah penyiar. Harusnya ya. Nah, tapi emang benar sih Pak. Harusnya sih kemampuan kita berbahasa kan salah satu kita merujuk dari apa yang dituturkan. Dan biasanya ya kalau tidak TVRI ya RRI itu adalah cara berbahasa paling baik. Harusnya ya Pak. Dan Insya Allah. Seingat saya memang pembawa acaranya itu tidak hanya dari satu daerah, banyak daerah lain. Sehingga kita tahu karakter, misal penyiarnya dari Jawa, dari Sumatera kan? Apalagi kan RRI itu kita punya 3 channel kalau di RRI ya. Mungkin Bapak juga udah tahu ada 3 saluran gitu, ada Pro 1, ada Pro 2, ada Pro 4. Ini tone suara, tata bahasa yang dipakai juga beda-beda Pak di antara 3 channel ini. Jadi makanya kita tuh sebenarnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap segmen, setiap usia. Itu kalau misalnya mau yang serius-serius bisa dengerin Pro 1 misalnya, atau misalnya mau yang agak-agak muda nih kayak umuran saya lah Pak ya, itu kita ke Pro 2 dengernya. Atau kalau misalnya mau yang lebih spesifik lagi itu kita punya Pro 4. Ya, teman-teman sekalian, yang ingin kita sampaikan bahwa sebenarnya kebudayaan itu sangat terinteraksi antara koridor yang ada di sekitar kita. Nah, memang yang sangat menjadi rujukan itu adalah yang menjadi sesuatu yang meliputi kita. Dan RRI itu hadir di zamannya dalam kondisi yang memang mengayomi masyarakat, menjadi penuntun, menjadi ini. Nah, sekarang kita bicara tentang radio saat ini. Bagaimana perkembangan radio saat ini, Mbak? Saya bukan mengikuti ya, kemarin sempat menghadiri undangan dari KPID kalau tidak salah waktu itu tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Memang waktu itu disampaikan kondisi radio terutama yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dari sekian ratus radio itu banyak yang akhirnya memilih untuk gulung tikar. Banyak permasalahannya ya, salah satu yang mengemuka itu adalah anggaran gitu. Nah, ini sekarang yang kemudian pada akhirnya menyebabkan ada salah satu program dari organisasi tersebut yang tidak bisa dilaksanakan, begitu kan. Nah, kalau kita ngomongin lagi soal kondisi radio yang ada saat ini ya memang harus diakui itu memang banyak yang pada akhirnya memutuskan untuk berhenti siaran, Pak. Gitu ya? Gulung tikar, itu banyak, Pak. Saya lupa jumlah spesifiknya berapa, tapi itu hasil dari perbincangan kami saat itu. Ya, kami merasa bahwa radio ini penting bagi kami di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat karena salah satu momentum yang luar biasa. Kemarin ketika kami ada di Jeddah dan ada 2 saluran radio yang wawancara langsung dengan kami. Dan salah radio satunya sana Pak atau radio yang ada di sini di Indonesia. Nah, sehingga kita berpikir bahwa
radio dengan kebudayaan itu punya interaksi. Sehingga itu yang membentuk sejarah kita. Nah, kembali lagi kepada persoalan yang tadi nih. Kan radio ini pernah booming. Nah, sekarang agak surut. Nah, salah satu yang menyebab surutnya itu mungkin karena konsumen ya. Ya tidak lagi mau mendengar seolah-olah. Nah, atau memang tergeser dengan media lain. Bisa jadi salah satu faktornya itu karena memang sebenarnya ini kalau saya mau bilang kurang adaptif bisa juga terjadi karena gimana pun juga pergeseran zaman itu kan nggak bisa kita hindari ya Pak. Pergeseran pola gaya orang bergaul itu sudah bergeser jauh. Kalau misalnya dulu zaman saya masih remaja, radio itu kan up banget ya. Kita misalnya mau say something, misalnya mau menyapa orang yang entah ada di mana, itu kita bisa beli request di radio kan waktu itu. Kalau sekarang tuh kita nggak perlu. Kan sudah ada HP media langsung lebih murah. Kalau dulu kan itu request itu kita beli Pak, selembar kertas request itu kita beli. Zaman dulu tuh kalau nggak salah di zamannya saya itu tahun 2000-an awal 90-an, saya 90-an masih SMP Pak, akhir 90-an itu kita harus datang ke kantornya beli request itu kalau nggak salah harganya Rp500. Saya pernah membeli 300 ya. Oh, Rp500 dengan kantong anak SMP 1.500 saya waktu itu tahun 98. Jadi kan itu, tapi dia tetap hype gitu loh. Karena gimana pun juga ada keinginan di dalam diri kita itu untuk to be popular. Ya. Nah, salah satu caranya itu narsis juga. Iya, makanya itu ada keinginan itu kan. Salah satu caranya itu dengan request. Ya. Tapi kan kalau sekarang tuh orang nggak perlu lagi itu. Kita bisa broadcast ourselves itu cuman pakai HP, modal HP, kita bikin konten, naikin ke medsos sendiri masing-masing, udah jadi. Lebih personal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang tadi Bapak bilang kurang adaptif itu ya bisa jadi. Itu juga yang menjadi penyebabnya. Jadi orang tuh banyak beralih gitu loh. Kan ngapain lagi gitu kan. Makanya itu kita bilang ya radio harus bisa memikirkan strategi apa yang bisa dipakai untuk akhirnya bisa bertahan. Nah, contoh radio yang bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang selain RRI. Tapi secara umumnya apa yang strategi yang dilakukan oleh media radio ini? Berani membuat satu strategi gebrakan sih kalau saya bilang kan. Kalau misalnya saya mau contohkan di tempat saya bekerja ini di RRI Mataram, kita sejak tahun 2016, 2017 itu sudah ada yang namanya RRI Playgo Pak. Jadi orang tuh nggak harus selalu mengakses RRI itu dengan menyalakan pesawat radio misalnya, entah itu di mobil atau di kamar gitu kan. Nah kita sudah ada aplikasi namanya RRI Playgo dulu sebelum akhirnya kami beralih menjadi RRI Digital. Di RRI Playgo itu Pak, RRI itu kan banyak sekali ya programnya, channelnya. Kita ada Pro 5 itu kalau misalnya orang tuh mikirnya gini, RRI itu jadul. Orang tuh mikirnya RRI itu lagu-lagunya gitu-gitu aja, padahal enggak. Jadi untuk teman-teman yang suka banget sama lagu-lagu yang kenceng tuh, metal-metal tuh kita punya channel tuh namanya RRI Pro 5. Bukan RRI Pro 5 tapi Pro 5. Itu dia kalau nggak salah ada satu di Surabaya. Terus kita juga ada apalagi ya istilahnya tuh dari seluruh Indonesia ini kan ada lebih dari 60-an stasiun RRI dan itu semua bisa kita akses sekarang. Kalau dulu kita mau dengerin, kalau kita ada di Mataram ya udah kita hanya bisa dengerin RRI Mataram aja, nggak bisa kita dengerin RRI lain. Sekarang bisa dirilis. Sekarang kita bisa dengerin RRI manapun juga. Misalnya Bapak punya teman di RRI Surabaya pengen dengerin dia siaran, Bapak tinggal buka aja aplikasi. Sekarang namanya RRI Digital. Kalau dulu RRI Playgo itu sejak tahun 2016. Dan di dalam RRI Playgo sampai akhirnya kita bertransformasi menjadi RRI Digital itu Pak, itu nggak cuman siaran radionya aja yang bisa kita lihat gitu, yang bisa kita dengar. Makanya sekarang tuh ada tagline baru tuh kita tonton yang Anda dengar. Oh gitu. Iya, jadi tonton yang Anda dengar. Iya, jadi kita nggak cuman mendengarkan siaran itu aja, tapi kita bisa tonton karena kita juga live di situ. Jadi RRI itu nggak cuma bisa diakses melalui aplikasi, bisa juga ditonton di YouTube-nya. Terus kita juga punya RRI Net namanya, itu salah satu program juga. Jadi kalau misalnya mau lihat, dulu tuh orang susah ngelihat penyiarannya tuh kayak gimana gitu. Hanya suaranya saja? Iya, suaranya aja. Sekarang kita mau lihat yang namanya Mbak Sari, sudah ada bisa. Gitu. Tapi RRI ini tetap menjadi yang ditunggu. Karena saat Ramadan,
Apalagi hampir 98% umat Islam itu nungguin siaran RRI Mataram. Jadi sudah siap, ada apa namanya iklan dari pejabat atau ketua partai. Itu kan karena memang ada suatu waktunya Pak ya disiapkan, dan itu seru sih Pak. Saya kan kemarin sempat bukan off ya, saya sempat jadi di RRI Mataram itu kan ada 3 channel tadi seperti saya sebutkan, ada Pro 1, Pro 2, Pro 4. Saya di awal masuk RRI itu di Pro 2 dulu handle acara waktu itu, terus ternyata bagus juga nih anak gitu kan. Maksudnya saya pernah handle dialog juga di Pro 1, jadi dari Pro 2 itu saya kemudian dipindah tugaskan ke Pro 1, terus kemudian dipindah tugaskan ke Pro 4 itu kalau nggak salah 2019 saya pindah ke Pro 4, dibalikin lagi ke Pro 1, balik lagi ke Pro 4, sekarang saya balik lagi ke Pro 1. Itu salah satu yang ngangenin Pak, siaran di Pro 1 itu adalah siaran Ramadan. Iya. Gitu. Makanya kemarin saya sempat off 2 tahun ini balik lagi ke Pro 1, itu seneng banget pendengar-pendengar, wah Mbak Sari balik lagi dan segala macam. Iya, tunggu aja. Nah, tadi yang menarik bahwa kalau kita di Jakarta ketika melewati ini yang sangat membimbing ya, itu adalah dari salah satu stasiun radio swasta yang ada di sana, yang menceritakan jalan ini macet, ini macet. Bahkan ada interaksi. Ada pagi-pagi biasanya Pak ya. Biasa kan ada interaksi juga dengan apa namanya pengunjung yang menginformasikan bahwa di jalan ini itu macet. Nah, mungkin itu daya kemampuan bertahan. Salah satunya iya, jadi memang kemampuan kita untuk membangun engagement dengan masyarakat itu juga salah satu yang bisa menjadi faktor kita bertahan atau enggak. Karena gini, masyarakat itu mereka tuh sebenarnya dia ingin dilibatkan. Iya. Gitu kayak tadi misalnya Bapak bilang, ya dia juga pengen tampil meskipun dengan cara yang sesederhana itu. Citizen journalism itu dia. Kami juga melakukan itu Pak. Kalau dulu sepengalaman saya di Pro 2 itu pas awal-awal saya tugas di RRI itu kami ada program itu. Jadi pagi-pagi itu kami penyiar-penyiar Pro 2 yang sedang tidak berdinas di studio sudah ditentukan spot-spotnya misalnya. Oh Sari nanti dapat spotnya di seputaran Rembige tuh misalnya. Itu kami melaporkan situasi di sana. Kondisi sekitar itu. Benar, dan kita ngobrol juga sama masyarakat. Nah memang bisnis yang tetap bertahan di dalam itu adalah bisnis yang mempunyai penopang, dan penopang itulah komunitas masyarakat. Nah, bagaimana radio ini membangun komunitas? Bisa juga dengan program-programnya dia, Pak. Jadi program-programnya dia itu juga harus dipastikan dia melibatkan komunitas masyarakat. Karena nanti dari masyarakat inilah kemudian program-program ini akan, program dari RRI atau mungkin program dari radio ini akan disebarkan ke masyarakat. Akhirnya para anggota komunitas ini mendengar nih ada anggotanya nanti akan ngobrol misalnya atau jadi narasumber di RRI. Nah dia akan langsung otomatis akan dengerin. Kalau misalnya ada ternyata juga sekalian live di YouTube, dia akan nonton juga. Kayak gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang radio sebelumnya, saat ini. Nah, ke depan kira-kira gambaran Mbak Sari terkait dengan radio ini seperti apa? Harusnya sih bisa, kita masih harus bisa bertahan ya. Makanya itu tadi Pak, saya setuju bahwa program kita itu, program-program radio itu harus bisa melibatkan masyarakat. Karena salah satu penopang bertahan tidaknya radio itu adalah masyarakat pendengar. Jadi bagaimana kita mau siaran kalau nggak ada yang dengar? Nah, bagaimana kita bisa didengar? Ya program-program yang dihadirkan juga harus menarik. Kita harus pintar memilih apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Secara dunia nih, radio itu seperti apa sekarang? Secara dunia? Perkembangan radio di berapa kawasan di luar negeri itu seperti apa? Radio-radio luar itu masih berkembang Pak, sampai sekarang mereka masih jalan dan mereka masih punya pendengar-pendengar yang loyal. Kenapa? Ya karena memang mereka tahu, mereka bisa membaca psikologi pendengar mereka. Apa sih yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan gitu loh. Salah satu radio yang juga sempat saya dengar itu adalah iHeartRadio kalau nggak salah.
itu bahkan dia juga apa istilahnya, dia bisa bekerja sama dengan artis-artis internasional, dan itu kan yang menjadi salah satu ketertarikan pendengar untuk, atau mungkin masyarakat untuk mau mendengarkan radio tersebut. Jadi Pak, rating terkait dengan lagu yang lagi populer apa, film yang populer gitu apa gitu. Cuman reviewnya biasanya ditampilkan juga. Iya, ada juga di situ Pak. Makanya dia harus bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, psikologi masyarakat pendengar itu apa gitu, sehingga akhirnya orang akan tetap tertarik mendengarkan saluran radionya dia sendiri. Seperti itu. Penyiar radio itu kan kok saya ditanya terus ya. Gimana Pak? Kanu ya, tersampaikan pesannya ya. Iya. Perasaan biasanya bertanya. Oke. Nah, apakah semua penyiar itu jurnalis? Dia punya kartu wartawan? Enggak semua. Enggak semua. Kalau di pengalaman saya, Pak. Ya. Cuman memang sekarang RRI sedang menuju ke sana. Jadi kalau misalnya beberapa tahun belakangan yang punya kartu media itu ya teman-teman reporter aja. Saya kemarin terakhir ikut UKW itu 2023, Pak. Jadi saya ada kartu itu. Nah, dengan program dari DPP yang baru ini, itu salah satu yang lagi digenjot adalah produksi berita. Jadi sekarang yang menulis berita atau artikel itu nggak cuma teman-teman reporter aja, penyiar juga wajib. Oh, penyiar juga wajib. Penyiar juga wajib sekarang, makanya saya nggak apa-apa kirim pesan aja. Jadi kita ada target. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang apakah semua penyiar adalah jurnalis, untuk saat ini mungkin belum, tapi kami sedang menuju ke sana karena selalu ada program. Ini kalau saya tidak salah sudah ada beberapa teman-teman kami penyiar yang juga sudah ditunjuk untuk mengikuti UKW untuk tahun ini kalau saya tidak salah. Ya, sahabat museum. Dari dialog kita tadi kita mendengarkan bahwa radio ini membersamai masyarakat dan membentuk masyarakat. Dulu, saat ini, dan kedepannya seperti apa? Kita berharap memang radio ini juga bisa menyalurkan informasi tentang budaya. Nah, korelasi budaya dengan radio ini seperti apa, Mbak? Kalau misalnya kita berbicara dalam konteks promosi, dia punya korelasi yang kuat sekali Pak, erat. Jadi radio ini bisa kita jadikan sebagai media, alat untuk mempromosikan, menginformasikan seluas-luasnya budaya apa sih, bagaimana budaya Nusa Tenggara Barat tuh misalnya. Kita bisa lakukan itu melalui radio. RRI misalnya dengan program khusus, kita punya channel khusus namanya Pro 4, itu tuh keseluruhan konten siaran itu mengenai budaya, tradisi, itu semua ada di Pro 4. Meskipun di Pro 1 dan di Pro 2 juga ada, cuman presentasinya tuh kecil sekali. Bahkan kalau zaman dulu itu terbayang ya, betapa bapak-bapak yang dengan kopi dan pisang goreng sambil menyetel radio mendengar berita. Itu sudah menjadi semacam activity rutin bahwa radio ini sangat akrab dan bahkan di beberapa rumah-rumah yang pernah saya datangi itu kan kita kadang-kadang iseng ya Pak ya, itu mereka cerita kadang-kadang pesawat radionya tuh nggak pernah mati Pak. Oh gitu? Iya, dia tetap nyala, jadi dia tetap dinyalakan mau RRI sudah selesai siaran di jam 12 malam atau enggak, dia tetap nyala. Jadi supaya besok paginya itu udah otomatis. Karena kan kami juga menyiarkan siaran masjid tuh Pak. Oh iya. Ya, jadi udah otomatis. Jadi itu dia, makanya salah satu yang membuat kami bertahan itu adalah engagement, keterikatan dengan masyarakat yang masih cukup lekat kalau saya bilang. Apalagi pendengar RRI itu Pak. Mereka tuh pendengar yang perhatian. Militan. Perhatian, loyalitasnya luar biasa, itu sih. Nah, relasi itu luar biasa ya, membangun antar konektivitas itu. Terakhir Mbak Sari, dalam diskusi kita di Museum Podcast, kira-kira kebudayaan kita ke depan ini akan menjadi apa dengan naik turunnya frekuensi radio kita? Kan dia terpengaruh. Kalau kita sudah mengatakan tadi banyak sekali tuh yang aktivitasnya selalu bersama radio. Kalau misalnya gini Pak ya, kalau kita berbicara mengenai media itu kan nggak cuman RRI aja ya, nggak cuman radio aja. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah kebudayaan kita ini akan seperti apa ke depan dengan naik turunnya jumlah radio ini, kan ada yang akhirnya dihentikan, ada yang masih bertahan. Saya pikir nggak akan terlalu banyak
dapat pengaruh dari jumlah banyak sedikitnya radio itu, tapi memang yang paling mempengaruhi bagaimana budaya kita ke depan itu adalah sebenarnya lebih kepada konten-konten yang ditampilkan. Karena gini, masyarakat kan nggak cuman mendengarkan radio aja, Pak. Sekarang tuh sudah ada media sosial. Televisi mungkin sudah nggak se-up dulu banget, tapi setidaknya masih ada masyarakat yang nonton TV. Kemudian yang sekarang lagi hype itu adalah media sosial. Jadi sebenarnya budaya kita itu juga bisa terbentuk dari konten-konten yang kita hadirkan, konten-konten yang juga ditonton oleh masyarakat kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara mengenai konteksnya itu adalah budaya-budaya tradisi, kalau misalnya kita mau promote, ya kita pakai media yang ada. Gitu kan, ada media sosial, ada radio, dan RRI juga ada slot khusus untuk itu. Jadi ya balik lagi ke sebenarnya tuh konten yang mau kita hadirkan itu seperti apa. Informasi apa yang karena itu akan mempengaruhi juga kalau kita bicara budaya itu kan nggak cuma budaya tradisi nyongkolan, begawe dan lainnya, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat kan. Nah, bagaimana kualitas interaksi kita dengan masyarakat juga tergantung pada konten yang kita tonton di media sosial atau konten yang dihadirkan oleh radio itu sendiri. Terima kasih Mbak Sari. Itu Sobat Museum, kita diskusi tentang radio karena bagaimanapun sekeliling kita itu harus kita bicarakan. Nah, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat berusaha untuk membicarakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kotaku museumku, kampungku museum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.